hari ini berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Anies? Anaknya Pak Anies. Oh. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mengharapkan uang negara. Abah Anies membuktikan ternyata mengharapkan uang negara, teman-teman. Gimana nih? Gimana? Kalau kita tahu kan Abah Anies ini selama ini suka nyinyir ke pemerintah, suka protes, tapi nyata-nyatanya juga ternyata membutuhkan uang negara. Apalagi anak-anak Abah, ya udah pasti ngikutin lah, nyerang, nyinyir ke pemerintah. Kan LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bu. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Ini yang saya mau buka, Bang. Wah. Anies secara ekonomi kalau kita lihat di media, hartanya 11 miliar. Harta Anies Baswedan ternyata nggak main-main, teman-teman. 11 miliar rupiah. Tapi kok bisa-bisanya ya masih mengharapkan uang negara itu mengalir ke dia lewat anaknya di beasiswa tersebut. Waduh. Yang kedua, dia mampu secara ekonomi, maju pilpres. Iya. Maju pilkada Jakarta, menang. Otomatis secara ekonomi. Memang di syarat LPDP tidak menentukannya. Tetapi ada jatah. Kalau anak Anies mengambil jatah satu orang. Kecuali Anies ini tidak mampu secara ekonomi. Kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa seperti saya adalah orang tua yang ekonominya tidak mampu, sehingga mengharapkan bantuan dari negara. Betul. Apakah berarti Anies Baswedan ini lewat anaknya sudah merebut haknya orang lain? Nah, jelas-jelas kan Anies Baswedan ini bukan tergolong orang yang tidak mampu. Dia ini orang mampu, orang kaya lah. Tapi kok bisa-bisanya loh dia terkesannya merebut hak orang lain. Waduh. Apakah Abah Anies Baswedan ini serakah? Aduh, gimana nih? Yaitu beasiswa. Jadi kalau anaknya terima beasiswa, maka Anies dikatakan ekonominya tidak mampu. Itu kebohongan publik sebenarnya. Itu bagian dari situ, Bang. Oleh karena itu, masa mereka mau menjadikan Anies ini teladan? Kalau anak terima beasiswa, harap uang negara. Abang tahu, zaman 2016-18, satu orang ke luar negeri dapat berapa? Amerika berapa? 3 miliar. Master. Kalau saya dalam negeri 200 juta. Berapa jatah yang diambil? 15 orang. Katanya dia berprestasi. Kita ukur. Selama dia belum dapat beasiswa, apa yang dia sudah buat masyarakat kecil. Saya minta nantang dengan dia. Kita udah tantang. Prestasi saya dan prestasi dia. Apa yang Gimana nih teman-teman? Gimana nih sosok Abah Anies Baswedan ini? Gimana nih tanggapan anak-anak Abah ya setelah mengetahui fakta-fakta ini? Waduh, apakah masih ada yang mengidolakan? Apakah masih ada yang percaya dengan sosok Anies Baswedan ini yang fakta, data demi data membuktikan juga seharusnya lah Anies Baswedan ini sudah kaya. Bukan gak mampu, gak usah lah. Gak usah menerima beasiswa dari pemerintah. Berilah kesempatan kepada yang lain. Itu lebih bijak. Tapi Anies Baswedan mau aja. Dia ambil. Anda sudah makmur, janganlah ambil hak orang lain yang sesungguhnya bisa mendapatkan dari itu. Jangan pernah bangga menerima KIP ketika itu adalah haknya orang lain. Memalukan dan merendahkan diri Anda. Memalukan dan merendahkan diri Anda. Apakah kata-kata ini jadi berbalik ke diri sendiri? Putri Anies Baswedan tembus Harvard University melalui program beasiswa LPDP. Waduh. Kalau dari kata-kata Anies Baswedan sih meyakinkan sekali ya. Kita dibuat yakin sekali, terlena dengan omongan-omongan beliau ini. Tapi fakta di lapangannya, loh kok jadi gini? Aduh. Selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen
Dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan. Promotornya itu Pak Prabowo, Pep Green. Masih ingatkah teman-teman dengan pernyataan Abah Anies Baswedan ini? Yang menyatakan kalau enggak maju, enggak nyalon, enggak capres selagi Pak Prabowo itu mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Dan PKS, saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Oke. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Waduh. Kebohongan Anies Baswedan. Bohongnya Anies Baswedan satu persatu terbongkar, teman-teman. Tapi masalahnya sekarang gimana nyadarinnya anak-anak Abah ini biar mereka sadar gimana itu sebenarnya sosok Anies Baswedan. Gimana sebenarnya sosok yang mereka idolakan selama ini. Di sini kan sangat jelas. Anies Baswedan mengatakan tidak akan mencalonkan diri karena ada komitmen. Dia tidak mau menjadi pengkhianat. Tapi nyata-nyatanya dia nyalon juga, teman-teman. Pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Iya. Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Oh, fakta lagi, teman-teman. Anies itu cuma mau menerima saja. Berarti wajar dong kalau dia menerima beasiswa dari negara ini toh. Waduh, mumpung gratis, ya udah diterima. Seperti ini lagi, dia nggak pernah memberi. Waduh. Dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan? Ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Anak-anak Abah gimana? Apakah ada jawabannya? Apa yang sudah diberikan oleh Abah Anies ke Presiden Prabowo, ke Pak Prabowo Subianto? Apa? Kira-kira apa? Kalau ada, coba tuliskan di kolom komentar. Saya kira teman-teman semua tahulah, nggak ada satupun apa yang sudah diberikan Anies Baswedan ini ke Pak Prabowo. Jadi balas budi masih belum. Malah yang terjadi Anies Baswedan ini kesannya bak kacang lupa kulitnya. Itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak, ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah air Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Aduh. Klaim demi klaim. Terus saja ini. Abah Anies Baswedan. Sedangkan ini dari data yang di sebelah, kalau Kongres Pemuda pertama itu dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Batavia. Dan di situ kalimatnya sudah mengatakan, kami putra-putri Indonesia. Berarti kalimat Indonesia sudah ada di sana. Tetapi Anies Baswedan mengatakan, apakah Indonesia sudah ada di tahun itu yang disebutkannya tadi? Dia mengatakan juga yakin di situ tidak ada Indonesia. Waduh. Kebohongan lagi.
kebohongan lagi dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi pentingnya teman-teman, kalau memahami apa yang disampaikan oleh Abah Anies Baswedan ini harus mencari data-datanya. Karena sering keliru. Ada yang sangat pintar berbicara. Muter sini, muter sana. Tetapi saya yakin, saya percaya rakyat kita tidak bisa dibohongi-bohongi. Inilah momen teman-teman Presiden Prabowo menyindir sosok Abah Anies. Yang suka kalau ngomong itu mutar-mutar dulu, enggak langsung ke intinya. Terus ada anak Abah kemarin mengatakan kalau Presiden Prabowo akan mencopot Sri Mulyani, kemudian menggantikan dengan sosok Abah Anies Baswedan. Akankah terjadi? Enggak mungkin. Kemudian ada lagi bukan cuma satu. Ada juga anak Abah mengaku kalau di tahun ini Anies Baswedan itu akan dilantik jadi wakil presiden RI, menggantikan Gibran yang dimaksudkan. Mimpi terus. Anak-anak Abah terlalu banyak mengharapkan Anies Baswedan ini menduduki jabatan-jabatan. Tetapi kalau berdasarkan ini kita tahulah Presiden Prabowo enggak mungkin percaya sama sosok Anies Baswedan ini. Nah, itu dia teman-teman apa yang barusan saja kita bahas mengenai Abah Anies Baswedan ini. Gimana menurut kalian? Silakan tuliskan tanggapan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada, tepatnya ini di bawah ini. Silakan dituliskan ya teman-teman.